Kali ini aku mau jelasin ke kalian gimana cara setting Smart Lock Bellucci Synthesa ke aplikasi Onassis Smart. Pertama-tama di handphone kalian itu nyalakan dulu Bluetooth-nya biar gampang ya. Jadi Bluetooth-nya dinyalain dulu. Terus kita masuk ke aplikasi Onassis Smart. Nah, sebelum kita add device atau masukin device-nya, kita pencet dulu bintang, tagar, Enter master information. kita masukin password adminnya. Kalau yang sekarang ini password adminnya 123 123. Pencet enter lagi. Select the number key for next step. Nah, untuk step selanjutnya pencet angka 2 yaitu app setting. Kita pencet angka 2. Kemudian kita pencet yang angka 1, add module. 1. Wireless pairing. Oke, dia udah masuk wireless pairing. Sekarang saatnya kita add device. Kita pencet tanda plus. Kita add device. Nah, kalau pakai Bluetooth itu enak banget. Jadi kalian langsung discovering device. Ini cara paling gampang. Langsung discover dan kita langsung add. Kita masukin Wi-Fi-nya dan kita tunggu. Untuk penyambungan device atau smart lock dengan aplikasi itu membutuhkan waktu berdasarkan jaringan internet atau jaringan Wi-Fi-nya. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, oke. Ini udah terpasang. Udah successful. Kita bisa juga ganti namanya kalau kalian mau. Misalnya ada smart lock di berbagai tempat, bisa ganti jadi misalnya smart lock kamar utama, smart lock pintu utama, dan sebagainya. Untuk saat ini aku nggak ganti dulu, yaitu SYN 50, Synthesa 50. Kita pencet done. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam aplikasi Onassis Smart Mini, aplikasi untuk smart lock-nya. Nah, kali ini aku mau jelasin ke kalian fitur-fitur smart lock Bellucci Synthesa yang ada di aplikasi Onassis Smart. Kalau kita lihat misalnya dari aplikasi itu tampilannya seperti ini. Nanti kalau misalnya nih ada yang buka pintu, baik dengan cara apapun, fingerprint, PIN, maupun Face ID, serta RFID card, nanti kalian akan dapat notifikasi di bawah ini. Kalau kalian udah buka aplikasinya, kita bisa pencet. Dan dari sini kita bisa tahu nih, siapa sih yang buka pintu ini. Kalau misalnya di keluarga kalian ada beberapa orang, orangnya itu bisa di rename juga, jadi bisa ketahuan siapa yang membukanya. Kayak gitu. Contohnya kalau di sini ada aku. Nah, nextnya itu kita bisa juga family member management. Maksudnya apa sih management? Jadi gini, untuk aplikasi Onassis Smart, satu akun itu hanya bisa dibuka untuk satu aplikasi atau satu handphone seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kita ada berlima atau berenam dalam satu keluarga, ada adik, ada kakak, mama, papa. Nah, bisa banget kita input member. Jadi untuk admin yang utama, kita bisa input member, kita klik plus, bisa nih kita inputnya family member atau other member. Nanti kita cukup input semua data di dalam ini. Kalau datanya udah di input, kita bisa undang member kita menggunakan email seperti itu. Nah, nextnya kita juga ada namanya temporary password. Nah, untuk temporary password ini ada dua jenis. Ada online password, ada juga offline password. Maksudnya apa sih? Nah, untuk online password itu adalah password time limited atau yang digunakan untuk waktu tertentu saja. Contohnya yang sekarang ini ada yang udah digunakan nih. Nah, gimana sih caranya dia bisa jadi in use? Itu kalau kita daftarin dulu dengan pencet tanda plus. Kita jangan generate random deh biar hafal. Contohnya 25 25 25. Oke. Terus kita namakan teman. Expiration date-nya kita juga bisa ganti-ganti ya. Ini aku expiration date-nya nanti jam 4.51. Jadi
Kalau udah lewat 451 passwordnya udah nggak bisa dipakai lagi. Kita save. Ini kurang angka jadi 25252. Kita save. Nah, dia akan synchronize dulu nih dengan WiFi kita, yaitu dengan si smart lock. Ini butuh waktu beberapa menit. Nanti kita akan kembali lagi ya. Nah, kedua itu ada offline password. Nah, offline password ini ada dua jenis. Ada one time password atau time limited password. Bedanya kalau one time password, setelah password itu digunakan untuk membuka pintu, password itu akan langsung terhapus dengan sendirinya. Kalau time limited password, seperti yang tadi, dia hanya bisa digunakan di waktu-waktu tertentu, seperti itu. Contoh nih, one time password ya. Kita obtain passwordnya dulu. Oke. Nah, di sini juga ada tulisannya ya, expirednya kapan. Kita copy dulu passwordnya dan oke. Terus kita cobain passwordnya nih. Mimin mau ke bagian notes dulu, contohnya ya. Kita mau copy. Istilahnya passwordnya ini kita copy ke teman kita yang baru mau masuk. Kita udah copy, kita masukin passwordnya 8018188863. Nah, bisa dibuka. Jadi pintunya langsung terbuka. Cuman karena itu cuma one time password, ini kan ada tulisannya nih temporary password. Karena itu hanya one time password, jadi ketika mau dicoba lagi, dibuka lagi, kita contohin ya, 8078 188863. Failed, jadi nggak bisa lagi. Jadi hanya bisa sekali gunakan saja, kayak gitu. Kita kembali lagi. Untuk time limitnya apakah sudah? Udah. Nah, nih tadi kita uji coba yang untuk time limited passwordnya ya. Time limited passwordnya itu tadi passwordnya tuh 2525252. Dia bisa unlock. Di sini ada tulisannya juga temporary unlock. Jadi dia memang passwordnya itu bukan password yang resmi, tapi hanya untuk bersifatnya sementara seperti itu. Apalagi fitur-fitur yang ada di sini, kita juga bisa ada namanya smart linkage. Jadi kita smart lock ini kita hubungkan nih dengan smart home lainnya atau smart lock lainnya. Gimana caranya? Kita bisa ke custom linkage type. Terus kita, kalau kita udah punya banyak smart lock yang terhubung di aplikasi Onasi Smart, kita bisa, jika misalnya ada add conditionnya ya, misalnya device statusnya change, yaitu si Syntesa-nya ini dibukanya pakai apa? Misalnya unlock with code. Nah, code-nya itu 1. Oke, next. Berarti orang yang lebih dari satu, kita execute syn device. Nah, ini bisa kita hubungkan ke aplikasi lainnya. Maksudnya ke smart home lainnya kayak gitu. Kalau kita udah hubungkan, misalnya kalau ininya kebuka berarti apa? Nyala. Jadi kita bisa hubungkan smart home dan smart lock. Jadi kalau pas kita masuk semuanya langsung nyala kayak gitu, sesuai dengan keadaan yang kita inginkan seperti itu. Bisa di save juga kalau misalnya udah nanti. Kemudian ada juga nih fitur one way video call, two way audio call. Maksudnya gimana sih, Min? Jadi gini, ketika ada tamu datang, pencet bel, enter master information, setting exited. Nanti akan muncul notifikasi di handphone kalian. Kalau kalian buka notifikasinya, dia akan muncul seperti yang ada di handphone. Seperti ini. Ada nih yang mau minta dibukain pintunya, kayak gitu. Kita tinggal pencet aja. Kita pencet ini, ada tulisan connect di sini ya. Artinya dia lagi connecting dengan handphone kita.
kayak gitu. Nah, kalau udah connect, ini gambarnya bergerak-gerak, berarti kan ada koneksi nih antara smart lock dengan handphonenya. Kalau kita klik di tengah, nah di handphone akan muncul suara yang masuk dari smart lock ke handphone. Jadi kita bisa komunikasi 2 arah nih dengan tamu kita. Kemudian kalau kita mau ngobrol dengan tamu kita, gimana caranya? Bisa juga teman-teman klik voice command. Nah, di voice command ini teman-teman bisa juga ganti suara teman-teman, antara jadi suara anak kecil atau suara adik-adik, anak kecil cowok atau cewek, atau suara yang berat atau suara apapun, untuk meminimalisir orang tahu suara kita seperti apa. Apalagi kalau ternyata yang datang itu orang yang kita benar-benar nggak kenal, seperti itu. Nah, ini juga Mimin sarankan untuk WiFi kalian itu diletakkannya dekat dengan smart lock-nya. Kenapa? Karena jaringan kualitas audio yang masuk itu tergantung dengan jaringan, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah yakin nih kalau yang masuk itu teman kalian bisa agree, dia akan opening, kita bisa buka pintunya. Atau bisa juga kalian disagree atau ignore kalau misalnya ternyata tamunya itu bukan teman kalian dan kalian nggak mau mereka masuk, kayak gitu. Nah, ini failed karena internetnya ya agak nge-lag. Kita coba sekali lagi. Kita contohinnya ini ya, dikunci aja. Nah, nanti kalau dari sini kita langsung agree misalnya, nah, dia akan kebuka kayak gitu. Jadi tamunya bisa langsung masuk dari jarak jauh kayak gitu.